Bagi kalian penggemar video game, pasti nggak asing dong dengan permainan video game Mortal Kombat. Kali ini, gue akan menceritakan alur film animasi Mortal Kombat Legend Scorpion Revenge. Dalam film ini akan menceritakan kisah salah satu karakter di Mortal Kombat, yaitu Scorpion. Selamat menyaksikan. Diawali dari Satoshi dan ayahnya yang bernama Hanzo yang sedang memperhatikan seekor kalajengking dan segerombolan semut, di mana Satoshi meminta ayahnya untuk membantu seekor kalajengking yang sedang dikerubuti oleh semut. Namun sang ayah bilang, hidup ini kejam. Tidak peduli siapa dan dari mana asalmu, kamu harus menghadapinya dengan frontal. Seperti kalajengking itu yang dikerubungin semut dan tidak peduli seberapa banyak, kalajengking itu pun tetap maju. Tekadlah yang membuatmu bisa menentukan takdirmu sendiri. Ketika ayah dan anak itu pulang, sang ayah sadar jika ada yang aneh dengan desanya. Dan benar saja, Satoshi dan ayahnya diserang oleh sekelompok ninja. Bahkan ibunya tewas, sang ayah pun menjadi semakin marah dan brutal. Satoshi pun tidak bisa menahan air mata melihat peristiwa itu. Setelah selesai dengan segerombolan ninja, Satoshi ditangkap oleh ninja es seperti Sub-Zero yang mampu mengeluarkan ilmu es yang menjerat Satoshi. Ninja tersebut pun meminta sang ayah untuk bertekuk lutut dan menyerah jika ingin sang anak selamat. Enough! Come further and Saat he sang ayah dies. berlutut dan menyerah, ninja es tersebut menjerat sang ayah dengan es. Tidak lama kemudian setelah itu, Satoshi dibunuh di depan mata sang ayah. Sang ayah pun menjadi semakin marah dan ingin membunuh ninja es tersebut. Namun sang ayah juga tewas di tangan ninja es itu. For this, you first. Di tempat lain, Liu Kang, seorang pendekar kungfu, didatangi Raiden, seorang pendekar petir, pelindung Earth Realm. Raiden memberitahu jika latihan sudah selesai dan saatnya untuk bergabung dengan yang lain. Liu Kang pun bertanya siapa yang lainnya. Johnny Cage, seorang aktor yang juga jago bela diri yang kemudian dipilih oleh Raiden. Ia pun mendapat undangan untuk pergi ke Cina. Kemudian ada Sonya Blade, seorang polisi wanita yang menjadi orang terakhir dipilih oleh Raiden. Sonya pun juga mempunyai keahlian bela diri yang hebat yang juga datang ke Cina. I'm interested in something different. What have I been telling you, yeah? China? Hello? Well, I'm off to China! You gonna keep crying like a bitch or fight like a... This is no place for little girls. Do you think this is funny? Try. Kembali ke ayah Satoshi, yaitu Hanzo. Hanzo ternyata ditawan di neraka yang disebut Netherrealm oleh seorang penjaga neraka, di mana ia akan disiksa dan akan dipersembahkan untuk Shinnok, di mana Shinnok adalah penguasa Netherrealm. Setelah disiksa oleh penjaga Netherrealm, Hanzo pun berhasil meloloskan diri dari rantai yang mengikat tangannya dan menghajar si penjaga Netherrealm. Pertempurannya pun tidak sampai di situ, ia harus menghadapi makhluk lain yang ada di Netherrealm. Setelah mengalahkan penduduk Netherrealm dengan mudah, akhirnya Hanzo bertemu Shinnok, namun yang ditemuinya adalah Quan Chi. Sementara Shinnok terkunci dan dipenjara di kuil Samsung, di Outworld.
Karena Hanzo ingin pulang ke rumah untuk membalas dendam, Hanzo pun ingin menghajar Quan Chi. Karena Quan Chi bilang jika Hanzo tidak dapat kembali pulang. Namun Quan Chi yang berada di alamnya, kekuatan Hanzo pun tidak ada apa-apanya. Quan Chi pun ingin Hanzo untuk ikut turnamen untuk mewakili Netherrealm. Hanzo yang tidak mau mengikuti keinginannya, namun Quan Chi menunjukkan gambar ninja es yang telah membunuh keluarga dan desanya. Karena ninja es tersebut juga akan ikut dalam turnamen itu. Hanzo pun juga diberikan misi untuk mengambil kunci yang terdapat di kuil Samsung, di mana kunci itu untuk membuka pintu penjara Shinnok. Quan Chi pun membuat kesepakatan dan akan mengembalikan keluarga Hanzo jika ia berhasil mengambil kunci tersebut. Hanzo pun mengiyakan dan mengubah namanya menjadi Scorpion. Perjalanan pun dimulai dari Johnny Cage yang ketinggalan kapal yang sudah ditumpangi oleh Liu Kang dan Sonya. Raiden pun bilang jika Shao Kahn yang menang dalam turnamen kali ini, maka bumi akan hancur. Namun Johnny Cage bilang kepada Raiden jika dia akan melindungi Atlan. Mereka pun berlayar menuju Outworld. Dalam perjalanan, Liu Kang pun bertanya kepada Raiden tentang orang-orang pilihannya. Namun Raiden meyakinkan Liu Kang jika pilihannya itu adalah orang-orang yang terbaik. Karena dibandingkan dengan Sonya, Johnny seperti merasa sedang di tempat syuting film. Sonya Blade, but And him? He only seems to be concerned about himself and material wealth. Setibanya di lokasi turnamen, mereka disambut oleh para biksu dan Johnny memberi foto yang sudah diberikan tanda tangan kepada biksu-biksu tersebut. Liu Kang pun semakin ragu, namun Raiden berkata itu salah satu untuk mencari jati diri. Quan Chi dan Scorpion pun memperhatikan kelompok Raiden yang baru tiba. Masuk ke dalam arena turnamen, banyak kegiatan yang mengadu kekuatan dengan makhluk-makhluk yang aneh yang ikut dalam turnamen itu. Raiden pun mengingatkan jangan mempercayai Samsung. Johnny yang melihat makanan, ternyata makanan-makanan itu terlihat aneh, namun Johnny tetap memakan makanan itu. Kemudian Samsung menunjukkan dirinya dan mulai menjelaskan tentang turnamen yang akan berlangsung, di mana turnamen itu diadakan untuk melindungi setiap alam dan untuk menentukan nasib alam mereka sendiri. Jika ada alam yang menang dalam turnamen tersebut sebanyak 10 kali, maka ia akan menjadi raja alam dan memerintahkan sesuai yang diinginkannya. Dan Outworld yang dipimpin oleh Shao Kahn telah memenangi 9 turnamen dan hanya butuh 1 kali kemenangan jika ingin menguasai seluruh alam. Sementara itu, Scorpion yang juga ikut dalam turnamen Mortal Kombat itu justru menyelinap masuk untuk mengambil kunci yang diminta oleh Quan Chi untuk membebaskan Shinnok. Saat ingin mengambil kunci tersebut, datang Raiden yang memberikan nasihat jika ia mengambil kunci tersebut bukan menyelesaikan masalah, namun akan menambah masalah baru. Sebelum acara dimulai, Samsung memberikan pertunjukannya itu pertandingan antara Jax dan Goro. Sonya yang mengikuti turnamen itu karena ingin bertemu Jax yang terlebih dahulu datang ke turnamen tersebut. fitting that I provide you with some entertainment. Listen, you son of a bitch! You better open this! Of course, you have to get past my check. Jack! No! Relax, kid. I've got this. Jack yang kalah dalam pertandingan, tangannya diputusin dari badannya yang membuatnya kehilangan kedua tangannya. Saat Goro ingin membunuhnya, datang Raiden yang menghentikan pertandingan. Enough! Sesaat kemudian, Samsung membuka pertandingan dan mengirim peserta untuk saling dipertemukan untuk bertanding. Dimulai dari Johnny Cage. Johnny masih menganggap semua itu adalah bagian dari syuting film. Namun, Johnny dengan mudah mengalahkan musuhnya. Lalu, ada Sonya berhadapan dengan Reptil. Reptil yang dapat mengeluarkan cairan berbahaya dan dapat menghilang, dapat dikalahkan dengan mudah oleh Sonya. Kemudian ada Scorpion yang berhadapan dengan Sub-Zero. Scorpion pun berhasil mengalahkan Sub-Zero dan membalaskan dendamnya. Dan terakhir ada Liu Kang yang dipertemukan dengan Kitana. Namun Kitana menyerah karena Liu Kang mempunyai misi untuk menghancurkan Outworld. Toasty.
do you want? Revenge. Way scum. Where is Sub-Zero? Last one. You are Raiden's chosen one? No. We'll do whatever it takes to defend Earthrealm and win this tournament. He will take your world and you will bow your knee like countless others before you. I promise. What makes you so sure you will win? Because I have something no... Dalam pembicaraan antara Raiden, Samsung, dan Quan Chi, mereka saling mengutarakan jika orang yang pilihan mereka adalah orang-orang terbaik yang akan memenangkan turnamen Mortal Kombat. Namun, Samsung telah mengirimkan pasukan Black Dragon untuk mengalahkan pasukan Raiden. Raiden pun malah besar kepada Samsung karena berusaha untuk melanggar peraturan turnamen. Namun, Raiden mengingatkan jika itu tidak akan berhasil. Sonya, Johnny, dan Liu Kang akhirnya bertemu. Johnny juga menceritakan jika ia hampir mati bertemu dengan makhluk aneh. Mereka bertiga mendengar ada pertempuran. Ternyata Scorpion yang sedang bertarung melawan pasukan Black Dragon. Really? Fight some, I don't even know what it was. I barely got out alive. Can start recon. Find out where we are, what we're up against. A sound strategy. I'm not Tom Cruise, you know. I act. I leave that stunt shit for the stunt I'll take care of this. What is this, 1950? Step back, Bruce Lee. Fight anyone, especially some guy that just went psycho on a bunch of, Black Dragon. you, Mr. Scorpion. Oh, it's catchy. Mereka bertiga akhirnya bersatu dengan Scorpion. Liu Kang pun memberitahu jika Outworld memenangkan turnamen maka bumi akan hancur. Johnny pun masih menganggap semua itu hanyalah halusinasi. Raiden pun datang menjelaskan jika turnamen ini diadakan di alam yang lain dan bukan di bumi. Johnny pun bilang mengapa tidak Raiden saja yang mengalahkan semuanya. Liu Kang menjawab jika Raiden tidak boleh ikut dalam turnamen. Johnny semakin tidak percaya jika nasib dunia ditentukan oleh sebuah pertandingan karate. Raiden pun menjelaskan jika mereka adalah harapan terakhir. Raiden pun meminta agar segera pergi ke tempat pertandingan terakhir. Semua akan jelas, namun tetap waspada karena ada orang lain yang ingin mencegah di babak final. Scorpion pun meminta untuk pergi dan jangan ikut turnamen. Namun Sonya dan Liu Kang sudah bulat dan ingin menyelamatkan dunia. Scorpion pun pergi dan berkata jika mereka bertemu dengan Scorpion, nasib mereka tidak berakhir baik. Johnny pun bilang jika Scorpion merusak suasana, yang berakhir dengan tendangan Sonya tepat di buah jakar Johnny. Liu Kang pun berpikir sama dengan Scorpion, jangan terlalu lama beristirahat. Ketika mereka hendak pergi dari tempat istirahat, mereka telah dimata-matai oleh anggota Black Dragon. Namun Scorpion mengetahui anggota Black Dragon tersebut. Sesampainya mereka di depan kuil, mereka telah ditunggu oleh pasukan Black Dragon dan Kano. Ternyata Liu Kang melihat senjata Scorpion pada tubuh salah satu pasukan Black Dragon. Liu Kang pun semakin bersemangat untuk menghajar pasukan Black Dragon. Akhirnya mereka bertempur melawan pasukan Black Dragon. Stay down. Di tengah pertempuran, datang Sub-Zero yang menghentikan tembakan Kano. Scorpion yang melihat Sub-Zero langsung bertarung untuk membalaskan dendam keluarga dan desanya. Pertarungan antara Scorpion dan Sub-Zero dimenangkan oleh Scorpion. Namun mereka sama-sama jatuh ke dalam jurang yang dipenuhi batu tajam dan keduanya langsung tertusuk batu tajam tersebut. Kemudian datang Quan Chi yang mengatakan kekecewaannya terhadap Scorpion karena tidak berhasil mengambil kunci. Quan Chi pun bilang jika dialah yang telah membunuh keluarganya, bukan Sub-Zero, di mana Quan Chi menyamar menjadi Sub-Zero. Scorpion yang mendengar hal tersebut teringat dengan kata-kata anaknya dan kemudian berusaha untuk keluar dari batu tajam itu. I brought you here for one purpose, and you have failed me, child. Yes, you fool.
It wasn't. It was easy. I used sorcery to hide my identity. I think I'll leave you here, just like I left your son. Papa, the scorpion. It needs help. Do you know why the scorpion is... Di tengah pertempuran, Kano pergi. Sonya dan Johnny Cage mengejar Kano, sementara Liu Kang pergi ke kuil untuk menuntaskan turnamen. Saat tiba di tempat persembunyian Kano untuk menyelamatkan Jack, Sonya dan Johnny diharuskan bertarung dengan anak buah Kano. Liu Kang pun ke kuil untuk menghadapi Samsung, namun Samsung memerintahkan Goro untuk melawan Liu Kang. Di tengah pertarungan antara Liu Kang dan Goro, Guan Chi memberi Samsung minuman, namun Samsung tahu jika minuman tersebut sudah diracuni. Sonya dan Johnny pun berhasil menyelamatkan Jack dan Goro! Make you a deal, Liu Kang. Yield, and Shao Kahn will grant you. We shall show you every pleasure. Is that how Shao Kahn got you to betray? Die. Fight! Awful to watch your beloved chosen one die and be unable to our Emperor's impending victory. Splendid idea. Can do better than that. For Outworld. Now, finish her! Johnny! And action! Possible! Holy shit, Johnny Cage can fight. I told you you'd come around. Kano! I am bored now. Goro, playtime is over. Liu Kang kalah dalam pertarungan melawan Goro, namun ia diselamatkan oleh Scorpion. Goro pun tewas di tangan Scorpion. Scorpion yang datang untuk membalaskan dendam dengan Guan Chi, namun Scorpion yang telah mengalahkan Goro diminta Samsung untuk menghadapi Liu Kang dan membunuhnya. Scorpion yang akan bertarung dengan Liu Kang mengalihkan serangannya ke Samsung dan meminta Samsung untuk menyerahkan Guan Chi. Raiden pun mengatakan jika pertarungan telah selesai karena pertarungan terakhir antara Scorpion dan Liu Kang dimenangkan oleh Liu Kang karena Scorpion menyerah. Samsung yang marah namun dihalangi oleh Raiden. Samsung pun pergi. Karena turnamen Mortal Kombat sudah selesai, Pulau Outland hancur sendiri. Raiden dan Liu Kang pun pergi meninggalkan kuil dan lokasi turnamen. Namun masih ada pertarungan terakhir, yaitu antara Scorpion dan Guan Chi. There's always another choice. What are you? You fool! Tournament is finished. Outworld has lost. Earthrealm is rules of non-interference. Return to your Emperor. No. Without... What about Scorpion? His path lies elsewhere. But Now, Chose you for a reason. Give me the key, and we can leave. in my family. Very well, but I'm going to finish the job. My demons couldn't. Die! Need a lift?
My God. Pertarungan pun dimenangkan oleh Scorpion yang berhasil membunuh Quan Chi. Kelompok Raiden pun pergi meninggalkan lokasi turnamen dengan selamat. Samsung pun mengadu kepada Shao Kahn dan akan merencanakan balas dendam. I have failed you. I could not defeat Goro. Destiny was never to defeat Goro, Liu Kang. It was to defeat me. I'm sorry, Master. It was that old fool Raiden. It's time to end this game. Once and for all. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Dah.